Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bacang Toys. Ya teman-teman, kali ini saya mau review nih. Saya mau sharing ke teman-teman semua. Di depan kita sekarang udah ada SDCS ya, SDCS Zaku 2 nih teman-teman. Nah, jadi di SD Gundam yang ini nih, nah ini tuh beda teman-teman sama seri SDEX standar sebelumnya. Nah, yang ini itu seri SDCS. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau di SDEX standar itu kan dia cuman ada satu, bukan cuman ada, jadi dia itu nggak ada frame-nya teman-teman. Jadi kalau di dalam Gundam itu dia punya frame itu di grade master grade ke atas, master grade sama perfect grade. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Nah, jadi di seri SDCS ini dia itu punya dua frame teman-teman. Dia punya dua frame. Frame CS itu frame yang udah di upgrade. Nah, frame SD itu frame bawaannya teman-teman. Nah, ini ada manual booknya nih. Kita lihat aja deh. Saya juga lupa-lupa, ini udah lama nih soalnya. Ini SDCS yang pertama kalau nggak salah deh. Ini Zaku 2. Sebenarnya ini kalau dari kita lihat detail-detailnya ini jauh lebih detail daripada versi SDEX standar teman-teman. Nah, ini buat runnernya ya teman-teman ya. Buat runnernya standar sih sebenarnya sih, cuman ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 runner. Nah, ini tuh kalau nggak salah udah termasuk sama frame-nya deh. Jadi nggak begitu banyak teman-teman. Misalkan contoh nih, dia itu ada dua petunjuk gitu. Kalau misalkan untuk SD frame sama CS frame. Jadi kalau misalkan yang biru ini buat tunjuk yang SD frame. Nah, ini kan dia ada tulangannya nih, frame-nya ya, buat di kaki nih contohnya kan. Nah, ini cuma panjangnya cuma segini. Nah, sedangkan untuk yang di CS frame itu dia lebih panjang gitu. Bedanya apa nanti saya tunjukin di Gundamnya langsung aja ya. Nah, kebetulan nih karena ini kan udah agak lama ya teman-teman ya. Tadi saya bersihin, terus agak bunyi krak-krek gitu teman-teman di sendinya. Saya ngeri patah kan. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng ya lah. Nah, ini buat gambarnya teman-teman. Seperti biasa, buat Gundamnya ini belum saya cat teman-teman, jadi masih bawaan. Dan buat weapon bawaannya ini ada 3 teman-teman. Ada 4. Yang pertama ini magazinnya kalau nggak salah ada tempat pelurunya. Ini ada kapaknya, terus ada rifle-nya kali ini ya pistol lah. Sama ada bazukanya. Nah, ini kapaknya saya cari-cari nggak ketemu nih teman-teman. Lupa terus saya kalau nyari kalau nyimpen barang itu di mana. Nah, di sini nih ada perbedaannya guys. Buat versi SD sama versi CS-nya, karena saya nggak ada versi SD-nya nih, jadi nggak bisa bandingin ya, jadi ada comparison-nya. Nah, ini kita lihat dulu nih dari weaponnya lah, yang kecil-kecil dulu ya. Nah, ini senjatanya nih teman-teman ya, nggak ada separasi warna, cuma ada satu warna ya, warna hitam. Tapi di sini dia ada gimmick ininya nih, pegangan pistolnya nih itu, jadi dia bisa dipegang kayak gini nih. Nah, terus di bazooka-nya itu dia ada gimmicknya nggak ya? Oh, ada nih. Nah, jadi di sini bisa buat pegangannya teman-teman nih. Bisa dipegang. Mau kebalik ya begini nih. Dia bisa dipegang gini tuh. Kalau pegangnya gini ntar nyerang diri sendiri dong, bunuh diri. Jadi gini ya pegangnya gitu. Zakunya nih teman-teman. Nah, ini yang magazinnya tadi. Ya pokoknya ini kotak kayaknya isinya launcher deh. Ntar dia bisa nembakin launcher tuh. Ini kalau misalkan kita pakai frame CS ya teman-teman ya. Ini saya bandingin sama itu deh, sama SDX nih. Ini sih Freedom Gundam ya, yang kemarin udah kita buat videonya. Nah, ini kalau misalkan kita sandingin, sebenarnya nggak beda jauh sih teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian lihat lebih seksama, di sini ini kalau misalkan kita lihat tingginya ya, dari bawah kaki ke atas kepalanya Freedom memang pasti kalah jauh tingginya, karena kan dia Freedom ini dia punya tanduk nih, dia punya Vivin di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari proporsinya nih, dari kepalanya si Zaku sama kepalanya si Freedom ya kurang lebih sama ya, tapi kita bisa lihat nih tingginya. Dia dari si Zaku ini dari kepala ke badan, terus ke roknya ini nih, ke pinggul, sama si Freedom itu lebih pendek Freedom teman-teman. Jadi dia kan
kita lihat dari posisi matanya aja, matanya dia di sini, matanya Zaku di sini. Jadi emang ada selisih ya tingginya. Jadi mungkin kalau misalkan si Freedom ini dari seri SD CS, dia mungkin tingginya segini teman-teman. Wah lumayan juga ya. Ya memang dari tipe Gundam ini kan tingginya kan beda-beda gitu. Jadi di tangannya juga beda nih teman-teman. Yang tangannya ini kalau kita lihat dari samping ya, ini agak lebih panjang si Zaku karena kan dia pakai CS frame ya teman-teman. Jadi agak lebih panjang tangannya. Dan juga kalau misalkan tangan sih nggak begitu signifikan karena untuk artikulasinya itu nggak beda jauh sama si SDX standar. Yang bikin beda itu dari pinggul ke bawah teman-teman. Nah kalau di SDX standar itu kan seperti video sebelumnya ini kan artikulasi cuma ada di pangkal paha nih, sama ada di ankle doang. Nah kalau ini beda nih teman-teman, itu dia artikulasi ada banyak. Ini tangannya kita ke atasin dulu lah. Wah ini seret banget teman-teman, saya ngeri patah ini. Harusnya dilumasin dulu ya. Ada tuh silikon oil teman-teman buat melumasi plastik. Saya biasa pakai itu waktu dulu saya main Crash Gear. Crash Gear-nya sayang udah nggak ada, udah saya jualin. Nah ini artikulasi di paha ya, di bagian kaki ya. Paha ini teman-teman, ini waduh bunyi tuh. Ini jaraknya bisa lebih jauh. Nah bisa sampai sini teman-teman. Sedangkan di SDX nggak bisa. Dan kalau kita arahin ke depan, wah jauh juga ini teman-teman ya. Bisa begini teman-teman. Kalau kita geser lagi ke samping itu bisa kayak gini. Dan mantepnya SD CS ya, terutama di CS frame itu dia punya lutut teman-teman. Nah jadi dia bisa gini teman-teman, bisa pose nendang bola gini teman-teman. Nah ini yang bikin beda sama SD biasa lah. Nah sedangkan untuk pundak ini, pundak dan lengan, kalau saya pribadi sih saya nggak menemukan artikulasi yang berbeda secara signifikan ya. Atau mungkin saya yang belum explore, saya rasa sih belum nggak begitu banyak. Toh juga sama-sama bisa muter nih buat lengan tuh, bisa muter sini. Ini sama di seri SD sebelumnya pun bisa, SDX ya. Dan untuk di sikut juga ada. Sebenarnya sih sama gitu. Yang memang yang bikin beda itu di bagian pangkal paha dan siku ini teman-teman. Kapan sih namanya? Lutut. Nah di lutut ini teman-teman yang bikin beda. Jadi dia bisa bikin bentuk L kayak gini teman-teman. Jadi bisa kayak pose menendang atau pose macam-macam lah sesuai dengan keinginan kita mau dipose seperti apa. Nah ini kayak gini juga bisa nih teman-teman nih. Set. Tuh mantep ya. Jadi memang lebih artikulasinya lebih oke lah kalau buat SD CS ini. Waduh jatuh. Nah gitu teman-teman. Cara keseluruhan untuk SD CS sendiri, kalau untuk harga ya itu rentang dari 100.000 ke atas teman-teman. Rentang dari 100.000 ke atas ya mungkin dari 120.000 ya, rentang dari 100 sampai 200.000 itu untuk kitnya aja. Jadi kit standarnya itu SD CS itu dia dapat body-bodinya sama frame SD. Nah kalau kalian mau upgrade ke versi CS atau pakai RAM CS, itu kalian harus beli secara terpisah dengan harga rentang dari 90.000-an teman-teman. Tapi beberapa memang ada kit yang udah menyertakan atau include dengan CS frame-nya teman-teman. Jadi kalau secara keseluruhan menurut saya pribadi ya, buat SD CS ini sangat-sangat oke teman-teman, tapi dengan catatan harus menggunakan CS frame. Itu kalau menurut saya ya, tapi balik lagi ke selera kalian. Oke deh, gitu aja sih teman-teman video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa makan ya teman-teman. Terima kasih.